terus ya. Selamat pagi Haikal. Apa jawabannya? Gimana perasaannya masuk ke kantor? Nanti tidak ada kebohongan ya. Bicaranya harus jujur, oke? Ya. Dilihat Bapak, kemudian dijawab pertanyaannya nanti. Oke Haikal? Oke. Tenang dulu. Ya? Ya. Dah. Baik-baik duduk ya. Kira-kira lihat Bapak. Yang akan kita bicarakan ini tentang apa? Nggak tahu. Sama sekali tidak tahu. Apa yang akan kita bicarakan sekarang ini ada tentang apa? Tentang berantem. Sama siapa? Sama Maulana. Jawabannya suaranya harus jelas ya, supaya Bapak bisa menangkap pembicaraannya. Oke. Perhatiannya ke Bapak, fokus. Oke. Perbuatan berantem dengan Haikal dengan Maulana itu menurut Haikal baik tidak? Oh tidak. Oke. Kalau tidak baik, berarti itu perbuatan yang salah dong ya. Kalau menurut Haikal, wajar nggak kita manusia ini berbuat salah? Wajar. Wajar nggak kita manusia ini berbuat dosa? Wajar. Namun kira-kira dari kesalahan itu seharusnya kita jadikan apa? Apakah kita berbuat salah terus? Tidak. Kita jadikan apa mestinya? Kita jadikan merubahnya menjadi baik. Artinya kesalahan itu kita jadikan pelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan lagi. Benar begitu? Ya. Jadi semua manusia ini pasti ada salahnya, pasti ada perbuatan dosanya. Namun kesalahan dan dosa itu kita jadikan sebagai pelajaran hidup buat kita untuk merubahnya ke depan, tidak berulang-ulang kesalahannya. Paham? Oke. Bisa duduknya yang tegap seperti Bapak. Ya. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang menyebabkan Haikal sampai berbuat seperti itu kepada Maulana? Pas belajar PKP sama kelas belajar berkaitan dengan si kainan kayaknya mencibir bahwa sepertinya dia mencibir-cibirkan Haikal. Menduga berarti baru ya. Lantas kontak didekap mulutnya sama lehernya. Selain itu apa lagi? pas itu siap PKP tidak apa sakit tiba kan tendang tapi ada yang ikutnya tidak motor. Berarti Haikal marah gitu. Karena menduga tadi Haikal marah. Didekap teman, tutup mulutnya, ditarik lehernya. Oke. Terus ditendang.
ini lambat dibilang mengenai Ya, menurut Haikal seperti itu. Tapi nyatanya Maulana terluka tidak? Iya. Di mana lukanya? Oke. Coba seandainya Haikal saat itu menarik leher dan mendekap mulutnya lebih kuat, kira-kira akibatnya akan seperti apa? Maulana menangis, kesakitan. Oke. Kalau hal seperti itu dilakukan orang kepada Haikal, kira-kira reaksi orang tua Haikal gimana? Sedih. Marah juga kah orang tua Haikal? Kalau kejadian itu menimpa Haikal, pulang sekolah dengan pelipis yang terluka, kira-kira orang tua Haikal marah tidak? Menangis. Oke. Nah, menurut Haikal nih, dengan membuat teman itu menangis dan takut, Haikal merasa hebat enggak? Merasa jago enggak? Tidak. Apa yang ingin Haikal tunjukkan saat itu? Haikal ingin dianggap teman berani kah? Haikal ingin dianggap teman hebat kah? Tidak. Haikal ingin dianggap teman jagoan kah? Tidak juga. Lantas apa yang ingin Haikal tunjukkan dengan perilaku seperti itu? Hanya ingin menunjukkan marah saja. Oke. Boleh enggak kita menunjukkan kehebatan kepada orang? Coba dijawab. Tidak. Kalau ingin kita menunjukkan kehebatan ke orang dalam hal yang baik, boleh tidak? Boleh. Boleh kan? Oh, saya hebat nih, saya jago nih gitu. Kita tunjukkan ke orang dalam hal yang baik. Ya? Contohnya apa? Dalam hal yang baik, kita tunjukkan bahwa kita hebat kepada teman kita. Membantu teman. Masya Allah, luar biasa. Itu baru hebat. Hal yang baik yang ditunjukkan kepada orang. Membantu teman, apalagi selain membantu teman. Berbagi, luar biasa Haikal. Kamu tahu ternyata Haikal berarti anak yang baik pada dasarnya. Selain berbagi, apa lagi yang perlu kita tunjukkan dengan kebaikan? Prestasi kita, ya, mengajari teman dalam pelajaran, menunjukkan teman yang tidak paham, itu boleh ditunjukkan bahwa kita hebat, tapi tidak dengan cara yang sama. Oke? Bapak senang nih ngobrol seperti ini dengan Haikal, karena Haikal ternyata anak yang baik. Kita lanjutkan ya, nak. Nah, kita punya agama dong. Punya agama kan? Apa agama kita? Islam. Nah, gimana? Sedih ya? Sedih. Merasa bersalah Haikal. Menyesal dengan perbuatan itu? Iya. Coba dijawab Bapak. Iya. Itu bukti kedua bahwa Haikal anak yang baik. Menyesali perbuatannya yang salah. Menyadari kesalahannya. Oke, Bapak senang tuh.
Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang fokus lagi lihat Bapak. Dengarkan lagi Bapak ya. Tadi kan kita beragama Islam nih. Di agama kita dianjurkan untuk berbuat baik tidak? Iya. Nah, perbuatan baik apa sih yang Haikal yakini sehubungan dengan kejadian ini? Harusnya kita gimana perbuatan baik kita? Membantu teman. Apalagi perbuatan baik yang seharusnya kita perlihatkan sesuai dengan anjuran agama kita kepada orang lain. Tidak berantem. Artinya tidak berantem itu kita menyayangi teman kan. Harusnya kita menyayangi sesama teman kan. Menghargai orang lain kan. Iya kan? Haikal yakin dengan itu? Harusnya kita kan sesama manusianya harus saling menyayangi. Itu perbuatan baiknya dan itu dianjurkan di agama kita. Haikal percaya itu tidak? Percaya. Nah, dengan kejadian kemarin, kebaikan itu sudah Haikal tunjukkan belum? Belum. Belum ya? Kira-kira kalau Haikal berbuat kebaikan itu kepada teman, menyayangi teman, menghargai teman, membantu teman, apa akibatnya kalau kita berbuat seperti itu? Apa yang akan kita rasakan kalau kita seperti tadi? Kalau kita menyayangi teman, menghargai teman, membantu teman, apa akibatnya kira-kira? Tidak berantem, harmonis ya istilahnya ya. Hidup akan menjadi tenang, tidak ada pertengkaran, harmonis jadinya, aman kita bergaul dengan orang. Iya begitu? Iya begitu Haikal? Oke. Nah, Haikal ini kan udah menyadari kesalahan nih, ya. Kira-kira perubahan sikap Haikal nanti ke depannya seperti apa? Lebih baik kepada siapa? Kepada teman. Kepada si Maulana saja kah? Tidak. Kepada semua orang. Kita harus bersikap lebih baik, anak yang pintar. Bisa Haikal tunjukkan ke depan agar lebih baik kepada orang? Agar lebih baik kepada semua teman? Bisa ditunjukkan? Bapak lihat nanti perubahan sikap Haikal ya. Oke? Baik, Haikal, Bapak senang nih dengan kejujuran Haikal. Bapak juga bahagia. Bapak juga lega. Ternyata Haikal menyadari kesalahan Haikal. Dan Haikal tadi mau merubah diri Haikal untuk lebih baik. Iya, mau merubah dirinya. Betul? Ya. Nah, sekarang pembicaraan kita selesai dengan Bapak. Bapak berharap ke depannya Haikal menjadi anak yang lebih baik. Anak yang sikapnya lebih terpuji. Sayang kepada teman-temannya. Suka membantu. Maka Haikal anak yang dirindukan oleh surga. Oke Haikal, marah Bapak tanya-tanya begini? Tidak. Nah, udah ya, pembicaraan kita selesai ya. Dengan bercerita dengan Bapak tadi, coba lihat.
dengan bercerita tadi. Gimana perasaan Haikal dengan adanya kita bercerita tadi? Perasaan Haikal gimana jadinya? Sedih. Sedih karena apa? Hah? Perbuatannya yang salah tadi. Selain sedih, Bapak tanya-tanya begini tadi itu, apa lagi perasaan Haikal? Takut. Takut. Kenapa takut? Bapak marah tidak sama Haikal? Enggak kan? Kenapa takut? Coba nak. Coba, udah ya. Nggak ada merasa senang Haikal dengan kita berbicara begini. Nggak ada senangnya. Ada senangnya. Kenapa senang? Kenapa senang? Coba, kenapa Haikal senang dengan kita berbicara tadi? Karena sudah mau mengutarakan omongannya dengan jujur. Alhamdulillah, Bapak senang punya murid seperti ini. Ya, tetaplah jadi anak yang jujur. Tetaplah menjadi anak yang penuh cinta dan kasih kepada sesama. Oke? Salim Bapak. Salim Bapak. Udah ya? Jangan nangis lagi ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan karunia dan rahmatnya buat kita semua, sehingga di siang hari menjelang kita pulang dinas nanti, kita masih bisa duduk bersama, berkumpul di aula ini guna untuk mengupgrade ilmu atau menambah wawasan kita bersama. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan kita bersama dapat meluangkan waktu di forum ini. Ada banyak sub materi yang akan didiseminasikan kepada Bapak Ibu. Ada 6 macam gitu. Karena dia ada 6 macam materinya Bapak Ibu, maka saya bagi menjadi 3 hari, 2 materi per hari. Dan ke-6-6-nya itu semuanya berada di modul 1.4. Kenapa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi di program Guru Penggerak ini mengamanahkan untuk mendiseminasikan modul ke 1.4 ini, budaya positif ini? Karena implementasinya, kebermaknaan penerapannya untuk dilakukan ke siswa sangat berdampak. Jenis motivasi tadi itu yang ini ya Bapak Ibu, yang ini ingin karena tidak ingin dihukum, karena ingin dapat imbalan, karena ada rasa tanggung jawab dalam diri kita, itu pilihannya tadi. Dari ketiga jenis motivasi itu, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Untuk menciptakan lingkungan yang positif itu katanya harus ada saling mendukung, ya, harus ada kolaborasi, harus dihayati bersama, harus diterapkan bersama nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Nah, jadi kebajikan universal dan banyak tadi itu sebenarnya kita harus menyepakati di institusi kita ini. Nilai kebajikan mana sih yang akan kita angkat di sekolah ini? Baru nanti lahir visi dan misi sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, Bapak Ibu, kita saling mendukung untuk menerapkannya. Nah, untuk menerapkan tujuan mulia ini, Bapak Ibu, ini kita harus punya jiwa kepemimpinan, melibatkan sekolah dengan baik. Ya, sasarannya memang kepala sekolah ini ya. Namun kepala sekolah itu karena ada dukungan para guru kan, ya kan? Nah, kemudian agar terwujud budaya sekolah yang
Disinilah Bapak Ibu disebutkan di standar nasional pendidikan kita, terbentuknya murid-murid yang Bapak Ibu ya, berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nilai kebajikan apapun akan terbentuk di diri murid-murid itu Bapak Ibu kalaulah ada disiplin positif dalam dirinya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Ada pertanyaan. Caranya Pak, menanamkan nilai-nilai motivasi disiplin positif atau motivasi intrinsik untuk murid-murid itu ada caranya. Ada nanti materi berikutnya larinya ke sana. Ada strateginya, ada pendekatannya. Ya, pendekatan restitusi. Ya, untuk cara awak sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid dengan cara pendekatan restitusi. Ini ada analisis kasus. Giliran nanti ya. Mari kita analisis bersama Bapak Ibu. Nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Iva ini nama murid ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam, menggambar di buku. Nah, kemudian saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup si Iva tadi. Karena dia tak memperhatikan, dia tak fokus ya. Kemudian dia diam diri saja, dia menggambari di buku. Begitu Pak Seno menanyakan, dia tak sengaja jatuh tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dibiarkan oleh Pak Seno ya. Kemudian dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Si Iva pula dapat dibuku. Pertanyaannya, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Akhirnya akan membuat dia semakin tidak menyukai pelajaran karena di saat dia mendapatkan sesuatu tidak ada dukungan, berarti tidak ada pendekatan kepadanya. Apa ada suku yang matematikanya dia dapat melakukan seperti itu pula dari gurunya kan? Oke, terima kasih Bu Hilda. Kita sepakat tidak sama-sama tidak setuju ya dengan perilaku Pak Seno. Yang kedua, Bu Zara, menurut Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA ini sebuah hukumankah atau konsekuensi? Menurut saya tindakan Pak Seno merupakan sebuah hukuman. Jika itu sebuah konsekuensi, tentu anak dijelaskan, diberi pendekatan. Nah, ini yang kamu lakukan, maka tidaknya seperti ini. Kalau yang akan dilakukan Pak Seno langsung diberi hukuman, bukan konsekuensi. Ya, terima kasih Bu Zara. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, dia terencana. Ada kesepakatan yang disetujui oleh murid dan guru. Ya, ada perencanaan sebelumnya. Kalau kalian begini, konsekuensinya begini ya. Kalau kalian begini, konsekuensinya begini ya. Anak tahu. Berikutnya, Pak ini yang Pak, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Masih konsekuensi. Nampak apa ya Pak ya, balik ya Bu. Nah, ada kesimpulan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Baca itu masuk. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker lima. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat
Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas, kata si ibu kok. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Coba Bu Lydia, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri di depan kelas tersebut karena ini mendapatkan banyak bintang dari Bu Anas. Ini dapat hadiah ya? Iya. Berarti motivasinya ekstrinsik. Iya, Ini dapat imbalan. Yang kedua Bu, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada. Dengan menunggu murid-murid di depan kelas, membuat seperti ini Pak, misalnya saat mereka masuk, muridnya kan sudah di depan. Nah saat duduk di depan nanti mungkin diberi sambutan dengan bertosak tangan atau bersalaman atau berpelukan dengan beberapa pilihan yang kita tempel dengan menempelkannya di dinding, gitu. Di dinding pintu masuk kelas. Mungkin itu akan lebih menghargai mereka karena merasa ditunggu kehadirannya. Kasih Lydia. Ini kan kejadiannya karena siswa ini motivasinya ekstrinsik ya, ingin dapat imbalan. Kalau yang disiplin positif tadi apa Bapak Ibu? Ada kesadaran diri, motivasinya dari dalam, intrinsik. Berarti kan tidak ada motivasi intrinsik dari semua warga kelas 2 ini kan? Tentu harus dimunculkan motivasi intrinsik siswa kelas 2 ini secara keseluruhan, ya enggak? Supaya mereka menyadari bahwa perbuatan antri itu ternyata teratur. Bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kelas 2 ini secara menyeluruh? Berarti si guru ini belum menerapkan keyakinan kelas kepada murid-muridnya. Belum ada kesepakatan kelas di kelasnya. Makanya murid-murid ini tidak tentu arah. Tidak ada kebaikan-kebaikan universal dari yang mereka yakini, tidak tahu dia. Sehingga motivasinya itu ya dari luar terus, ekstrinsik terus. Ingin dapat hadiah, ingin dipuji, tidak ingin karena dihukum, gitu. Tidak ada dari dalam itu, karena mereka belum diarahkan untuk menyadari keyakinan bersama di kelasnya. Jadi pertanyaan ini mengarahkan kita pada keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini besok akan didiseminasikan. Tidak hari ini. Motivasi intrinsik itu menjadi penghargaan buat dirinya karena keberhasilan dan kesadaran dirinya, bukan karena diiming-imingi oleh hukuman atau penghargaan dari luar, ekstrinsik ya Bapak Ibu. Kenapa penghargaan itu sama dengan hukuman Bapak Ibu? Karena ternyata penghargaan itu jangka panjang, jangka pendek. Ini Bapak Ibu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Tapi kalau kita menggunakan penghargaan terus lagi dan lagi, sehingga bergantung pada penghargaan itu, tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Sama di kasus anak kelas 2 tadi, ingin dapat stiker terus, tidak ada muncul motivasi dari dalam. Makanya dikatakan bahwa penghargaan itu secara tidak langsung menjadi hukuman bagi anak-anak. Penghargaan menurunkan kualitas. Banyak ilmu yang tidak elok di penghargaan itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Gitu ya. Kali ini ya Bapak Ibu, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya.
Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan buat dirinya. Ini yang intrinsik itu Bapak Ibu. Karena kesadarannya itu dia bahagia memperoleh kesadaran itu. Dan itu rasa bahagia yang dia tunjukkan itu akibat dari proses dan itu termasuk penghargaan buat dirinya. Maksud saya. Berikutnya Bapak Ibu, kita kembali ke pertanyaan refleks. Nih Bapak Ibu, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda akan lakukan? Kita kembali ke Pak Kiki. Kalau murid awak salah, mana dapat pilihan antara 1 sampai 5? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Mana Pak? Kalau ada orang yang salah, bertanya padanya. Yang keempat, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Gitu. Apa alasannya Pak? Karena setiap tindakan yang dilakukan anak pasti ada sebabnya. Jadi dengan bertanya mungkin kita bisa sedikit paham kenapa anak itu bisa melakukan seperti itu. Jadi apa alasan dari perbuatan mereka? Oke, masuk akal juga sih sebenarnya. Kan yang saya praktekkan kepada si Haikal kemarin, Bapak Ibu. Respon kita dengan melakukan restitusi, ya Bapak Ibu. Apa namanya Bapak Ibu? Restitusi. Bagaimana sebenarnya restitusi? Apa sebenarnya restitusi? Kalau bagaimana itu besok hari Kamis. Kita lihat restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu istilah baru mungkin buat kita semua. Kondisi murid ia memperbaiki kesalahannya agar ia bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ia kembali ke kelompoknya itu karena sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya, bukan dijejali karena dibully tambah hancur dia ke kelompoknya. Namun dia dipanggil secara personal, kemudian kita lakukan restitusi Bapak Ibu untuk menciptakan kondisi murid kita itu agar mampu memperbaiki kesalahannya. Jadi tujuan restitusi itu Bapak Ibu untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi supaya si anak mampu memiliki disiplin positif. Gunakanlah pendekatan restitusi agar dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayanya. Ini Bapak Ibu, ketika murid berbuat salah, ajak dia berefleksi. Yang dibiarkan Bapak Ibu adalah yang salah. Apa yang bisa mereka lakukan memperbaiki kesalahannya? Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan antara si pelaku dan korban tadi. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Nah ini perkataan umumnya kira-kira begini, tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan kita ini bersifat tawaran ya, bukan paksaan gitu. Jangan katakan begini, kamu harus melakukan ini. Kalau tidak kamu begini. Kamu harus lakukan ini. Tidak. Jangan dari kitanya, namun dari muridnya gitu ya. Kalaupun tawaran kalau muridnya tidak menyadari perbaikan sikapnya, tawarkan. Nah, bagaimana kalau begini? Gitu. Ditawarkan ya. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak yang berkasus itu, baik anak kandung kita di rumah sekalipun ya Bapak Ibu, kalau ada perilakunya yang melenceng gitu ya, ternyata ada sebabnya loh Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia yang tidak dia peroleh. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Dan jika ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, biasanya orang tersebut akan berperilaku melenceng atau mengulang. Contoh, perasaan sedih dan kesepian menunjukkan kebutuhan cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Perasaan yang dipaksa atau terlalu banyak beban
menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Kemudian perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, menunjukkan kebutuhan merasa tidak aman yang tidak terpenuhi dari anak-anak. Perasaan bosan menunjukkan kebutuhan akan kesenangan. Jadi di Sikoko 5 kebutuhan dalam kok, sarananya ada 5 kebutuhan dasar. Besok akan kita lihat. Dan jika ada salah satu kebutuhan yang tidak dipenuhi anak, memberulah. Si Haikal Patang pun memberulah itu karena dia punya kebutuhan yang dia penuhi. Kebutuhan akan menjadi pemimpin rasanya. Coba gue ketua si Haikal, Bu Indah. Makanya saya katakan demikian karena sepertinya Haikal ini ingin menunjukkan dirinya. Hah? Bentar ya. Kayaknya bisa jadi ingin menunjukkan kebutuhan itu, ingin mendapat menjadi seorang pemimpin. Kalau si Reta yang saya cermati merasa tidak diterima kebutuhan itu. Coba adakan momen-momen sewaktu-waktu di kelas Reta ini saat dia datang tepat waktu misalnya ya, tidak terlambat. Coba sambut meriah oleh teman-temannya, berdiri semua tepuk tangan. Reta hebat hari ini tidak terlambat. Mungkin dia akan merasa diterima di kelompoknya dan saya yakin itu akan berdampak. Jadi intinya Bapak Ibu, semua anak yang berkasus pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang dia tidak peroleh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ada beberapa materi kaitannya, termasuk dengan yang hari ini, Bapak Ibu. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan nilai berkualitas. Kalau kemarin kita membahas tentang motivasi intrinsik dari diri seseorang untuk mencapai kemerdekaan, gitu ya Bapak Ibu. Namun kemerdekaan di sini itu bukan berarti kemerdekaan yang kebablasan, kemerdekaan yang memang tetap dalam monitor gurunya. Diharapkan siswa-siswi kita itu berperilaku itu atas kesadarannya, atas keyakinan nilai-nilai kebajikan yang ingin dia capai, bukan karena motivasi ekstrinsik, bukan karena ingin ditegur, bukan karena ingin diberi hukuman, atau bukan karena ingin mendapatkan iming-iming imbalan atau penghargaan. Jadi untuk mencapai itu semua Bapak Ibu, maka materi ini adalah trik yang bisa dilakukan oleh guru kepada murid-murid di kelasnya. Nah, berbicara tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, kita sekilas mereview kembali kasus yang kemarin siswa kelas 2 yang bintang ya. Kemarin kan ada kasus cerita anak-anak yang selalu berebutan, tidak bisa tertib masuk kelas, sehingga gurunya melawakan, menenangkan terus, menertibkan anak terus, sehingga habis banyak waktu tersita untuk itu. Pembelajaran efektif menjadi semakin tidak optimal waktunya. Itu sesungguhnya karena siswa-siswinya itu tidak ada motivasi prinsipnya, karena mengharapkan imbalan. Kenapa murid-murid itu tidak ada motivasi prinsipnya Bapak Ibu? Karena kita dulu tidak menggiring mereka kepada keyakinan-keyakinan kelas atau kesepakatan di kelas. Dengan kesepakatan dan keyakinan di kelas itu, murid-murid kita menyadari, oh iya, berarti kalau saya melakukan yang begini, ada nilai kebajikan ini yang harus kami sepakat. Kenapa ada muncul sekarang istilah keyakinan kelas? Kok bukan peraturan saja? Kalau dahulu Bapak Ibu, kita mengenal peraturan istilahnya.
bahwa katanya peraturan itu sekarang lebih idealnya penggunaan istilah itu bukan peraturan, namun keyakinan. Kenapa keyakinan? Kok tidak peraturan? Peraturan itu ada karena di balik itu secara tersirat, gitu ya Bapak Ibu, secara tersirat ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan berfaedah untuk diri kita. Namun kita tidak mengenalkan kepada para siswa kita nilai kebajikan apa yang tersirat di dalam setiap aturan itu. Kalau disuruh memilih nih Bapak Ibu, sebenarnya yang utama keyakinannya atau peraturannya? Keyakinannya. Makanya istilahnya sekarang harus relevan keyakinannya. Karena peraturan dibuat untuk meyakini nilai kebajikan di dalamnya. Nilai kebajikan itu nanti diambil, nanti dipahami, nanti dilakukan oleh anak-anak. Peraturan ini, nilai kebajikan ini loh. Maka kita harus sama-sama meyakini bahwa kebajikan ini penting untuk kita semua. Ayo kita sepakati dan kita terapkan. Sekarang istilahnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ada juga orang yang menyanyikan istilah keyakinan itu dengan kesepakatan kelas. Itu hampir sama. Pentingnya keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini untuk yang kemarin, supaya memotivasi anak itu dari dalam dirinya muncul, supaya memunculkan motivasi intrinsik seseorang. Jadi tak tentu arah. Kalau tidak ada keyakinan, tak tentu arah. Sehingga kalau tidak ada arah yang jelas yang mau dia capai, anak ini tidak akan muncul kesadaran dirinya. Motivasi intrinsiknya tidak akan muncul. Bagaimana mungkin disiplin positif akan tercapai kalau motivasi intrinsik tersebut tidak muncul dalam diri siswa? Nilai-nilai kebajikan ini ada hubungannya dengan keyakinan dan visi atau tujuan. Kemarin kan banyak tuh nilai-nilai kebajikan universal. Ini kok dapat dicetak di dalam baliho, spanduk semua nilai-nilai kebajikan itu. Tawarkan ke murid-murid dari sekian banyak nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan mana yang akan kita sepakati di kelas ini. Setelah ada landasan nilai kebajikannya, barulah kita menentukan tujuan atau visi. Apakah tujuan atau visi itu di kelas kita? Apakah visi atau tujuan itu di lingkungan konteks sekolah? Kita lihat selanjutnya kriteria keyakinan itu apa? Yang pertama, abstrak sifatnya. Kriteria kedua, bentuk pernyataannya positif. Itu keyakinan. Kriteria yang ketiga adalah keyakinan itu tidak perlu banyak-banyak dibuat supaya mudah diingat oleh siswa. Peraturan nomor 7 peraturan nomor 4 peraturan nomor 5 baliho, sepertinya satu kelompok nih nilai kebajikan tentang hormat yang tersirat di dalam. Satu keyakinan kebajikannya bisa merangkum beberapa peraturan. Paham apa yang maksud saya? Contoh lagi ikut peraturan itu, berjalan di kelas, dia peraturan, dengarkan guru, dia peraturan, datang tepat waktu, dia peraturan. Barang peraturan saya bilang Bapak Ibu, kategori nilai kebajikan hormat yang dijunjung tinggi. Ya, bisa ada kemungkinan 4 aturan, 1 keyakinan. Ada juga mungkin kemungkinan 5 peraturan seolah-olah keyakinan saling menghormati. Itu Bapak Ibu. Jadi setelah dianalisa dan dikelompokkan dengan murid-murid, lah dapat keyakinan-keyakinan yang tersirat di dalam setiap aturan itu, inilah yang dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati. Berikut Bapak Ibu, ini contoh keyakinan. Ini Bapak Ibu ya. Ini contoh keyakinan kelas 1. Coba Bapak Ibu lihat. Percaya dan menghormati
menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ada komitmen yang diambil semua. Senantiasa membantu, saling menolong, saling membantu. Tolong menolong berarti nilai kebajikan yang diambil. Boleh ditambahkan di depan kalimatnya dengan bunyi yang seperti itu. Atau to the point saja bunyi boleh juga. Atau ditambahkan setiap anggota kelasnya boleh juga. Mau yang mana terserah. Kalau di sini to the point saja tidak ada bel-bel di depannya. Terserah. Ya, Bapak Ibu. Yang tersiratnya ada, yang tersuratnya ada. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, agar semua kelas memahami setiap pernyataan yang telah tercantum di dalam keyakinan kelas di Bapak Ibu ini, maka selama seminggu di awal tahun ajaran pendalaman keyakinan itu caranya dulu Bapak Ibu. Yang pertama, ada namanya kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti menggunakan tabel T dan tabel Y. Dibuat tabel, salahnya tabel T itu tidak seperti tabel T ini, bentuk huruf T ini, seperti huruf T besar. Ini kan dalam tabel seperti huruf T ini, tampak seperti itu sebelah kamar ini, tidak tampak seperti itu sebelah kamar ini. Nilai kebajikan yang diambil itu tidak keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah didaftar dan disepakati dibuatkan tabel T-nya. Berikutnya tadi cara kedua, masih caranya yang cara satu dulu. Selain tabel T ada juga tabel Y Bapak Ibu. Contohnya saya perlihatkan dulu. Ini tabel Y ya. Ini tabel Y. Tabel Y itu seperti ini Bapak Ibu. Bantu Y. Satu tabel Y untuk satu keyakinan. Nah, kita lihat cara kedua Bapak Ibu. Boleh mau pilih cara yang mana? Itu tawarannya ya. Ini dilakukan di seminggu pertama awal tahun ajaran. Cara kedua ini Bapak Ibu, tugas saya, tugas kamu. Saya di sini guru ya. Tugas saya, tugas guru maksudnya tugas kamu. Tugas saya, tugas kamu. Saya di sini maksudnya guru. Kembali ke yang tadi apa ya? Jadi ini namanya Bapak Ibu pendalaman keyakinan kelas, supaya murid-murid di kelas itu lebih memahami kama arahnya setiap keyakinan yang dibuat itu. Nah, kita dengarkan sekilas apa ini? Apa namanya? Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Kebebasan di sini maksudnya bukan bebas sesukanya ya. Kebebasan di sini maksudnya dia punya pilihan, dia tidak harus didikte terus gitu. Saya punya choice, saya punya pilihan gitu. Ya, tapi kadang dia tidak diberi kesempatan gitu. Ini kebebasan di sini maksudnya itu. Harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang dengan Ya, tanggung jawab dengan pilihannya gitu. memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja. Betul. Melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Melarang pendapat mereka dengan percaya diri dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba apa yang baru. Karena dia punya pilihan, punya pendapat tapi tidak berani mengungkapkan. Nah, disitu awal untuk punya strategi bagaimana caranya untuk memunculkan choice-nya, pilihannya. Ya. Kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk tidak sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Yang ragu-ragu Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka sekarang ciri khasnya satu itu. Banyak kegiatan yang menyenangkan di kelas. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Ya. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Betul. Ingin jadi pemimpin ya. Mereka juga suka Bertahan hidup untuk fisik bertahan hidup selebihnya kejiwaan ya, 4 kejiwaan. Kasih dan sayang, memperoleh kasih dan sayang merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan mengutarakan pilihan, gitu ya. Yang keempat, kesenangan, ya,
Ini anak-anakku semua orang pasti butuh suasana senang. Yang kelima, pemimpin. Jadi Bapak Ibu, materi kita yang ketiga di hari ini sebagai penutup, mungkin di slide yang terakhir, ada namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu maksudnya dunia yang menurut kita nyaman untuk kita hidup. Ya. Kalau beberapa minggu yang lalu saya pernah bilang saat pembina upacara, out of the box. Nah, keluar dari zona nyaman itu. Jangan terlena di dunia kita yang menurut kita itu senang. Menurut kita berkualitas memang, coba kita lihat. Nah, kalau kebutuhan dasar itu semua orang umum sifatnya pasti untuk itu. Kalau dunia berkualitas itu unik dan sifatnya personal. Yang senang buat saya belum tentu senang buat orang lain. Yang menurut saya itu berkualitas dan menyenangkan untuk saya mungkin belum tentu buat orang lain. Gitu. Jadi lebih kepada personal individu kalau dunia berkualitas ini ya Bapak Ibu. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Buat Anda, sempurna buat kamu. Tapi sayangnya, Anda tidak bisa tinggal di sana dan menikmati itu. Kenapa? Karena Anda tidak hidup di limbah. Tidak hidup sendiri. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikanku, keyakinan kelasku adalah rangkaian materi yang terhubung dengan konsep kita kemarin disiplin positif. Jadi Bapak Ibu kan sudah diterangkan nih cara untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid-muridnya di kelas. Tolong diimplementasikan. Saya berharap sepulangnya saya dari umroh nanti di kelas Bapak Ibu sudah terbentuk keyakinan kelas sesuai penjelasan tadi. Ya Bapak Ibu, kalau perlu materi ini nanti saya share di dalam grup. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Apalagi pada teman-teman yang akan diobservasi bulan September, karena perilaku yang dianjurkan di observasi untuk fokus perilaku kita keterangan kelas ya tahun ini, semester ini, salah satunya ada menyangkut dengan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas sudah terpajang di dinding kelas, ada bukti kesepakatan dengan murid, tanda tangani semua murid, gurunya juga, legalitas dari kepala sekolah juga. Saat Bapak Ibu diobservasi, kalau saya duduk di kelas, Bapak Ibu jangan biarkan keyakinan itu diam saja di dinding. Ajak murid untuk meninjau keyakinannya, ajak murid mengevaluasinya. Keyakinan mana yang sudah maksimal kalian lakukan di 1 minggu terakhir ini? Coba murid-murid mencerna. Keyakinan mana yang rasanya belum optimal kalian lakukan di 1 minggu terakhir ini? Ajak murid merefleksi keyakinan mana. Ijazah diakan akan buang saja. Kalau ada perilaku murid kita yang melenceng saat pembelajaran yang saya observasi itu, anak ibu, perilaku kamu berarti sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Pada tidak saat aku di dalam kelas itu itu supaya hasil observasinya lebih bagus nilainya. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan itu, bagaimana mungkin saya akan mengklik perilakunya yang diajarkan itu terlaksana dan efektif. Nilai tertinggi dilakukan dan efektif. Makanya saya anjurkan untuk pahami rubrik, cermati perilaku yang dianjurkan, di poin di bagian-bagian mate kalau Bapak Ibu untuk menunjukkan itu saat diamati. Ya, keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan di seminasi kita hari yang kedua ini semakin menguatkan pemahaman kita yang kemarin. Dan besok malah paling menantang lagi. Besok terakhir ya Pak Ibu. Mudah-mudahan kita semua besok bisa mengikutinya dari awal hingga akhir. Dan besok itu juga ada kaitannya dengan ini. Ya, terima kasih, banyak maaf. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, kalau tidak kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya juga kita masih bisa beraktivitas hari ini. Meskipun saya yakin kita banyak yang kondisi kesehatannya tidak begitu buruk karena perubahan cuaca saat ini, namun kita tetap optimis supaya lebih bermanfaat. Selalu salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih bisa menyertai saya dalam kegiatan diseminasi ini. Nah, Bapak Ibu, terkait disiplin positif yang kita bicarakan 2 hari yang lalu, kesadaran diri seseorang itu karena motivasi intrinsiknya, kemudian harus ada upaya guru untuk melakukan pendekatan kepada murid-muridnya, menyadari bahwa setiap murid itu melakukan tindakan yang melenceng karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jangan biarkan anak-anak kita yang berperilaku tidak baik dibiarkan saja. Kita lagi-lagi saya menghimbau, mungkin dengan materi yang kita saksikan nanti akan menjadi evaluasi atau renungan buat kita, refleksi diri buat kita. Selama ini posisi kontrol yang mana yang saya lakukan kepada murid-murid? Dominannya ke arah mana saya selama ini? Lah salah kirono salamuko, berarti kamu punya modeliko dan lebih baik, gitu ya. Jadi kita berefleksi bersama. Mari kita lihat Bapak Ibu untuk materi posisi kontrol terlebih dahulu ya. Kita saksikan dulu, nanti saya selingi dengan penjelasan tambahan. Saya cut saja nanti saya ya. Kita lihat dulu. Kita saksikan dulu ya Bapak Ibu. Minimal posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Gossen dan contoh penerapannya. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nader yang menambahkan ketua klinik di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Coba kita bandingkan Bapak Ibu bagaimana bedanya posisi yang ada. Ini penghukum dulu ya. Ada sinarin yang terlambat 20 menit di gurunya. Ini penghukum ya. Kata kaki bahu tangan. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lagi, Bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghayu, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyubit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini yang Bapak Bung hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu dampaknya ya. Murid ini dendam. Bahkan ada kejadian murid yang malah membocorkan kendaraan Honda gurunya karena kesal, karena menyimpan dendam. Kemudian si murid itu tidak menyukai mata pelajaran guru ini. Di sekolah kita ini ada kasus yang seperti itu saya dengar kejadian. Sampai datang anak dia barangnya dari guru tuh. Karena dia dendam, si gurunya terlalu penghukum gitu ya, posisinya penghukum. Kita lanjutkan.
membantu anak mencari solusi. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Karen? Maaf Bu, saya lupa tentang saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan apa ya adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan anak ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Gurunya Posisi memancing-mancing manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu. Kalau saya tergugah, tergugahnya ya bercermin dari masa lalu, gitu. Dari apa yang sudah pernah kita perbuat ke anak-anak. Manajer itu jarang melakukan. Kecenderungan awak justru kadang di posisi kalau pemantau jelas kita sering melakukan itu. Membuat merasa bersalah kadang gitu ya. Kita juga kadang memposisikan diri kita sebagai teman dalam kita. Namun ternyata itu semua tidak efektif untuk mendisiplinkan murid kita agar tercipta disiplin positif di dirinya supaya muncul motivasi intrinsik atas kesadarannya. Tugas guru menuntunnya, ya, memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna, mencikir dia supaya itu yang menemukan solusinya. Itulah restitusi ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, walaupun tadi sudah kita kupas kelimanya, namun mungkin ada baiknya kita sedikit ulas kembali masing-masingnya ya, bahwa disiplin positif ini diambil dari teorinya Diane Rosen ya. Dia mengatakan bahwa guru itu perlu meninjau penerapan disiplin yang sudah selama ini kita lakukan di kelas. Itu meninjau, itu yang refleksi Bapak Ibu ya, yang selama ini kita lakukan. Apakah posisi kontrol yang selama ini kita lakukan itu sudah efektifkah, sudah berpihak pada muridkah, sudah memerdekakan muridkah, sudah memunculkan kemandiriankah pada murid, sudah memperkuat karakternya kah? Jadi yang merdeka itu seperti yang saya bahas di hari pertama di seminasi kemarin itu, memerdekakan seseorang itu Bapak Ibu menyadarkan dirinya itu akan motivasi intrinsik dalam melakukan sesuatu.
Ya, itulah yang disebut merdeka, ya, mengontrol diri. Kemudian di penghukum tadi gitu, penghukum itu biasanya dia menganggap si guru ini menganggap hanya cara dia yang benar. Si murid ini tidak ada benarnya, dan diberi kesempatan untuk menjelaskan kayak yang video tadi. Untuk mengecek itu lagi saya hanya dia yang benar. Itu yang mereka sudahlah merasa paling benar, menghardik-hardik, ya. Kemudian ada suaranya tinggi, gitu. Mata tinggal lo tangan, kan seolah-olah orang paling banggaan pemurid itu. Mukunya bengis, mimik wajahnya tajam, sorotan matanya juga tajam, gitu. Itu seorang penghukum. Jadi otomatis murid kita itu akan terluka fisik dan psikis. Jadi yang dihukum itu bukan hanya mental, Bapak Ibu, psikisnya itu kena mental dengan perilaku guru si penghukum ini, ya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, aneh banget Bapak Ibu. Si anak kok merasa terbebani sehingga dia perasaannya kita simpan, memendam emosi dia, memendam perasaan dia, karena dia selalu disalahkan, selalu dipojokkan, gurunya selalu mengutarakan kekecewaan. Tapi bahaya juga dampaknya kepada murid kalau posisi membuat merasa bersalah ini. Bisa-bisa kadang si anak ini meluap emosi karena dia memendam kekecewaan dia, kesedihannya. Saya sedang mengecewakan banyak orang, saya orang tidak berguna. Kepatuhannya itu kepada figur yang teman yang dianggap temannya tadi, ya. Nah, pemantau belum, acok berhubungan dengan data-data kok, ada sekian kali kamu ada ni, apa sekian sini kok, apa duit lah, itu agen kapak, karena dia kan juga dia ada keceliaan, monitor, konsekuensi peraturan tadi itu biasanya kecenderungan untuk membahas juga. Kemudian manajer ini posisi paling ideal yang dilakukan untuk mengadakan pendekatan atau interaksi bersama murid. Karena di posisi manajer ini murid dapat melakukan refleksi terhadap dirinya, menyadari kesalahannya dan mampu menemukan solusi pemecahan masalah terhadap kesalahan yang dilakukan. Ya. Nah, sedikit tambahan tentang teknik tadi ini Bapak. Ya. Ini goresnya kendaraan guru itu kan saking dendamnya. Ada kejadian seperti itu. Dendam dia cari pelampiasannya, dia coret-coret punya. Karena gurunya itu membuat dia amarahnya menjadi tidak tentu arah. Kemudian membuat merasa bersalah, ini Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah itu si murid ini merasa orang yang paling gagal, yang mengecewakan banyak orang, tidak sanggup membayangkan ke orang lain karena gurunya itu selalu mengutarakan kekecewaannya kepada murid tadi gitu. Ada bahayanya, lebih berbahaya dari penghukum yang ini Bapak Ibu. Lebih berbahaya lagi kalau bahayanya yang membuat merasa bersalah ini, si murid ini dapat meletus tiba-tiba amarahnya karena menyakiti diri sendiri atau orang lain, karena dia emosinya itu tertanam rapat di dalam. Kekecewaan itu tersimpan terus gitu. Di pasangan tadi di gurunya keluar kekecewaan jadi dia numpuk di dalam, terpendam. Berikut Bapak Ibu, ini kita lihat ada lagi ya. Coba misalnya ya, ada lagi videonya Bapak Ibu. Ada tayangan video yang kedua. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Nah, ini dia restitusi. Karena juga seorang manajer, Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan. jadi Bapak Ibu sebagai orang tua pun bisa menerapkan ini ke anak-anak. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Di dalam Sisi restitusi. pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ilmu Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contohnya Bapak Ibu. Anak besar saya. Siap, Sar. Siapa? Sudah lama nggak kerja, Sar? Kenapa hari ini sih? Perasaan beban, merasa segan, merasa takut, merasa ingin mungkin diadili, ingin saya ini akan dicercam mungkin, gitu ya. Jadi dia punya identitas dirinya itu merasa gagal. Stabilkan itu, jangan masuk ke permasalahan yang dia lakukan. Stabilkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu berbuat begini tadi ya? Menurut kamu itu salah atau benar? Misalnya. Nah, sekarang kita tidak mengkaji salah atau benarnya, cuma kita ingin melihat menjadikan kesalahan ini menjadi sebuah pelajaran. Validasilah tindakannya. Kita lihat validasi tindakan. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Dan Berikutnya mungkin kita tidak akan bahas lagi karena di dalam tayangan video tadi itu sudah include itu semua Bapak Ibu. Namun nanti kita dalami lagi mungkin tindak lanjut pembicaraan ini setelah nanti selesai masa cuti saya. Mudah-mudahan nanti semuanya sudah bisa bergabung. Saya juga agak semangatnya agak kendor nih Bapak Ibu karena kita tidak menerima secara menyeluruh. Jadi rasanya ada sebagian saja yang mendengar, padahal saya berharap semuanya supaya sama-sama menjadi evaluasi diri semuanya. Siapa yang selama ini suka kuku mana, yang hati-hati, tidak lagi melakukannya. Coba menjadi seorang manajer. Memang tidak mudah, namun kalau dilatih itu akan terlatih. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita akhiri saja kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Maafkan saya jika mungkin ada penyampaian saya yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sedikit testimoninya untuk kesempatan kali ini mengenai diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Saleh dalam rentang waktu selama 3 hari ini. Saya pribadi merasakan manfaat yang luar biasa, memberikan faedah yang cukup bagus untuk menambah wawasan kita dan menjadi ilmu yang baru bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran untuk kedepannya. Jujur secara pribadi, mungkin selama ini saya dalam menghadapi pembelajaran bersama murid sering juga menemukan beberapa kasus dengan murid, namun bukan berarti kita mencuekkan atau tidak peduli atau hanya tidak menghiraukan kasus tersebut, namun karena lebih seringnya bingung kalau murid kasusnya seperti ini harus ditangani bagaimana, murid kasusnya seperti ini harus bagaimana kita untuk mencarikan solusinya. Mungkin kebingungannya di sana, sehingga dengan kondisi sedemikian ujung-ujungnya lebih banyak kita lebih tidak mempedulikan atau hanya membiarkan saja kasus itu berlanjut atau tidak mengacuhkan kasus tersebut. Padahal itu rasanya mungkin suatu kesalahan. Dengan diseminasi yang diberikan Bapak Saleh pada 3 hari ini, sedikit banyaknya membuka wawasan kita untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran, sehingga dengan seperti yang dipaparkan oleh Bapak mengenai diseminasi ini, untuk mendisiplinkan atau melakukan disiplin positif di kelas, kita bisa memecahkan setiap masalah yang terjadi di dalam kelas dengan melakukan restitusi, menggali, mencoba mengulik-ulik kira-kira apa alasan kenapa anak sampai bertindak seperti itu, sehingga itu rasanya mungkin selama ini kita belum tahu. Dengan pelaksanaan diseminasi ini kita bisa tahu dan bisa insya Allah untuk mengembangkan, menerapkannya dengan optimal untuk pembelajaran kita di hari-hari berikutnya. Barangkali demikian. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novia Olalia. Saya adalah anggota yang telah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Saleh selama 3 hari ini. Nah, dari kegiatan ini saya sangat banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Yang pertama yaitu mengenai cara pendisiplinan positif pada siswa di kelas. Yang kedua untuk mencari bagaimana menerapkan keyakinan kelas itu sehingga nantinya para siswa di kelas itu merasa aman, nyaman dan tentram belajar di kelas. Begitu juga dengan mengenai pemecahan masalah. Apabila ada seorang anak atau beberapa siswa yang memiliki masalah, jadi kita sebagai guru di sini bisa menempatkan kita di mana posisi kita. Jadi dari penjelasan dari Bapak tadi dapat saya simpulkan bahwasanya kita sebagai seorang guru alangkah baiknya apabila kita mempunyai posisi manajer di sini, yaitu untuk mendidik bagaimana siswa itu secara mandiri, bertanggung jawab serta itu mandiri, bertanggung jawab dan jujur lah begitu ya. Dan begitu juga dengan cara restitusi tadi, yaitu ada namanya segitiga restitusi yang harus kita terapkan juga pada siswa, sehingga pada intinya dari diseminasi Bapak ini itu adalah untuk menciptakan bagaimana suasana di sekolah atau kelas kita ini yang membuat siswa itu nyaman. Nah, itu saja mungkin pendapat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan diseminasi yang saya lakukan untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Alhamdulillah semua program telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Namun kendalanya
ada beberapa di antara teman yang dengan kesibukan dan urusan kedinasan beserta kesehatan akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan dengan baik sampai hari yang ketiga. Namun kendala ini insya Allah ke depan kegiatan serupa akan kembali diulangi agar pemahaman konsep-konsep ini lebih diperoleh secara maksimal dan menyasar kepada semua guru yang ada di sekolah. Tetap semangat!